Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Nafa. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu obat antidepresan golongan trisiklik yaitu amitriptilin. Nah, bentuk obatnya itu gimana sih Kak? Kayak gini nih. Nah, amitriptilin ini merupakan salah satu obat antidepresan yang bergolongan obat keras. Nah, Kak, golongan obat keras itu apa sih? Golongan obat keras itu golongan obat yang dapat kita dapatkan apabila kita menggunakan resep dokter. Jadi nggak bisa ya kita membeli atau mendapatkan obat tersebut tanpa melalui resep dokter atau diagnosa dari dokter. Nah, terus gimana sih cara kerja amitriptilin sebagai antidepresan gitu? Nah, amitriptilin ini bekerja dengan cara menghambat reuptake neurotransmitter berupa norepinefrin dan serotonin, teman-teman. Nah, untuk efek samping yang biasanya dialami oleh pasien itu biasanya pertama mengantuk, terus kedua ada mulut kering, ketiga takikardia atau kayak jeduk-jeduk cepet gitulah istilahnya, terus juga bisa diare ataupun kenaikan berat badan. Nah, obat antidepresan amitriptilin ini biasanya berbentuk dalam tablet. Nah, tablet ini tersedia dalam beberapa dosis seperti 10 mg, 25 mg, dan 50 mg. Nah, lalu berapa sih yang kita konsumsi dalam setiap harinya gitu? Biasanya dokter merekomendasikan pasien untuk mengkonsumsinya 10 mg per hari, yang biasanya akan diminum di malam hari. Karena apa? Karena ada efek samping mengantuk. Lalu untuk dosis maksimalnya yaitu 150 mg per hari. Nah, untuk dosis pemakaiannya sendiri itu bergantung pada kebutuhan dari masing-masing individu. Itu juga bergantung pada rekomendasi dari dokter gitu. Jadi apabila dokter merekomendasikan untuk kenaikan dosis, maka dosis itu bisa ditambah mungkin 50 atau berapa gitu selagi tidak melewati dosis maksimalnya. Ada beberapa obat yang dapat berinteraksi dengan obat amitriptilin ini. Nah, apa aja sih Kak gitu? Pertama albuterol gitu, terus ada juga clonidine, dextromethorphan, terus ada juga kayak erythromycin dan ketonazol. Itu biasanya dapat berinteraksi dengan obat amitriptilin ini. Jadi apabila masih mengkonsumsi atau menggunakan obat-obat tersebut, mungkin dapat dikonsultasikan kembali gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi amitriptilin ini. Apa aja itu? Pertama, amitriptilin ini direkomendasikan untuk tidak digunakan oleh anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Lalu yang kedua, amitriptilin ini masuk ke dalam golongan C, di mana golongan tersebut kemungkinan beresiko kepada ibu hamil beserta janinnya. Apa sih golongan obat C itu? Golongan obat C itu merupakan obat yang dimana manfaat kegunaannya itu lebih besar ketimbang dampak yang disebabkannya. Makanya bisa dikonsumsi tapi perlu berhati-hati gitu. Nah, terus ada perkataan dari FDA yang menyatakan bahwa penderita bipolar direkomendasikan untuk tidak meminum amitriptilin ini. Karena apa? Karena amitriptilin ini dapat memperburuk fase mania dari bipolar. Nah, saat mengkonsumsi amitriptilin ini diusahakan untuk menghindari alkohol. Karena apa? Karena alkohol dapat meningkatkan toksisitas dari obatnya. Nah, lalu apabila terjadi alergi, usahakan untuk langsung berkonsultasi kepada dokter. Depresi adalah salah satu jenis gangguan mental yang paling banyak dialami oleh manusia. Nah, apa aja sih Kak yang dialami oleh orang-orang yang mengalami depresi gitu ya? Biasanya orang-orang yang mengalami depresi itu mereka cenderung merasakan emosi-emosi negatif. Misalnya sedih yang berkelanjutan, terus putus asa, perasaan kosong, hampa gitu. Mereka juga sensitif dan cepat mudah marah gitu ya. Kedua, mereka itu cenderung untuk mengisolasi diri. Jadi mereka cenderung suka menyendiri tanpa berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya gitu. Terus yang ketiga ada anhedonia. Apa sih anhedonia itu? Anhedonia itu singkatnya bisa diartikan sebagai kehilangan minat serta kesenangan. Misal nih, kita punya hobi yang kita sukai, yang ketika kita melakukannya itu kita akan merasakan senang. Misal menyanyi, menonton film, melukis, atau bahkan mungkin dance gitu ya. Nah, penderita yang mengalami depresi yang mempunyai hobi-hobi tersebut, apabila melakukannya mereka tidak akan merasakan kesenangan tersebut. Nah, itu yang dinamakan anhedonia.
Hal lain yang biasanya dialami oleh orang penderita depresi yaitu mereka kesulitan untuk berkonsentrasi. Mungkin dalam bidang pelajaran gitu ya, mereka atau bekerja mereka itu sulit untuk berkonsentrasi. Lalu juga mereka biasanya kesulitan untuk tidur atau yang bisa kita kenal sebagai insomnia gitulah. Nah, yang terakhir mereka mempunyai pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun bunuh diri. Kak, aku punya semua gejala-gejala itu, terus aku harus gimana dong? Nah, apabila teman-teman mengalami hal tersebut, maka teman-teman perlu untuk meminta pertolongan dari profesional, yaitu seperti psikiater maupun psikolog. Juga perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa depresi ini tidak dapat kita sebut atau kita diagnosa sendiri gitu. Kita perlu diagnosa dari dokter spesialis kejiwaan gitu, atau SPKJ gitulah ya, psikiater istilahnya. Kak, aku kan cuman ngalamin itu, aku nggak gila, kenapa aku harus ke psikiater gitu. Biasanya kan orang-orang kayak gitu ya. Namun perlu kita tegaskan bahwa gila itu merupakan salah satu gangguan mental, tapi bukan berarti gangguan mental itu gila gitu ya teman-teman. Sehat itu nggak melulu sehat fisik teman-teman, namun kesehatan mental juga perlu kita jaga. Nah, apabila kita merasa mental kita itu ada kurangnya gitulah ya, kita kan juga makhluk sosial gitu, kita bisa meminta bantuan kepada orang lain. Nah, salah satunya apa? Kita meminta bantuan kepada profesional yang ahli dalam bidangnya, yaitu bidang kejiwaan, seperti psikiater maupun psikolog. Jadi apabila salah satu dari kita mengalami hal tersebut, nggak usah ragu untuk datang meminta bantuan ke profesional ya teman-teman, seperti psikiater maupun psikolog. Karena apa? Karena kita juga makhluk sosial, kita butuh bantuan dari orang lain gitu. Lagian itu juga bagus, karena apa? Karena kita menyadari kesehatan tubuh kita, kesehatan kita sendiri, yaitu selain kesehatan fisik ada juga kesehatan mental gitu ya. Dan justru bagus dong kalau misal kita menyadari kita sendiri tidak sehat lalu kita berobat gitu. Agar supaya apa? Agar supaya mental kita juga kembali sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.